wabarakatuh. Kembali bertemu saya Gusman. Kali ini saya meneruskan video kemarin yang membahas tentang pusaka, yang banyak orang mengatakan jika pusaka yang saya bawa ini dulunya itu ada yang bilang Sengkelat, ada yang bilang Kiai Sabunten, ada yang bilang Panimbal. Namun kalau saya bilang atau yang saya ketahui dari fisiknya sekarang ini, kita ngomongin fisik ya, bukan dulu. Kalau dulu ya terserah dulu. Namun kenyataan yang saya pegang sekarang itu loknya lok 9, berarti ini Panimbal. Tentang kalau dulu itu ketemu di Sengkelat atau ketemu di Sabunten ya monggo-monggo saja, sah-sah saja gitu. Namun ya kembali lagi, namun yang saya pegang kali ini kenyataan di fisiknya itu lok 9 gitu loh. Kalau lok 9 berarti Panimbal. Ini Panimbal. Karena ini lok 9. Kemarin kan saya mau review yang ini lok 9. Nah ini asli. Jadi bukan rekayasa atau kode. Dan mari kita bandingkan dengan yang namanya Sengkelat. Jadi kita nggak usah ngomong yang aneh-aneh, ngomong yang ini yang itu, bukan. Ya alhamdulillah saya kedunungan yang namanya Kiai Sengkelat. Nah, Kiai Sengkelat yang sebenar-benarnya, insya Allah ini sepuh. Ini namanya Kiai Sengkelat lok 13. Bagus kok gitu. Iya memang. Jadi kita nggak usah bicarakan yang ini yang itu. Yang ada yang fisik, yang ada yang saat ini. Gitu loh. Nggak ngomongin yang dulu, ngomong yang saat ini. Yang saat ini ada fisik daripada saat ini. Inilah Sengkelat. Jadi kita ngomong harus ada fakta. Nggak usah ngomong yang ini yang itu. Nah inilah Sengkelat. Ini Kelengan. Ini Kiai Sengkelat Kelengan dan asli, bukan rehapan atau apa, bukan. Loknya pun anggun. Ini loknya anggun. Ini Kiai Sengkelat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah ini Sengkelat. Jadi nggak usah ngomong yang anu, enggak. Inilah Sengkelat. Dan ini asli. Jadi kita bisa membandingkan. Nah, coba bandingkan. Ini kalau yang ini saya bisa mengatakan kan ini lok 9. Kalau ini lok 13. Itu. Ini Panimbal. Kalau yang ini Sengkelat. Ini Panimbal dengan pamor Banyumili. Kalau yang ini Kelengan, gitu loh. Walaupun dicuci bagaimanapun ya tetap aja hitam gitu. Itu namanya Kelengan atau pasir Malelo karena ini masir. Ini pusakanya masir ya. Kalau kita pegang begini ini kayak ada pasir gitu loh. Kayak ada pasirnya gitu. Ini Kiai Sengkelat dan ini masih ada. Bukan apa ya, kosongan gitu, enggak. Ya yang tahu kan yang pegang, bukan orang lain atau siapapun bisa mengatakan ini, mengatakan itu, sah-sah saja. Yang tahu, yang jelas itu yang pegang. Nah sekarang kita bandingkan lagi dengan Sabu Intan. Kita ngomong harus ada faktanya gitu. Inilah yang Sabu Intan yang asli. Ini nggak mau dikasih rangka. Loh kok Gus kok nggak mau? Ya nggak tahu ya gitu. Memang dia mungkin rangkanya dulu hilang atau apa. Yang asli sandangannya dia kalau dikasih rangka nggak mau. Ini Sabu Intan. Nah Sabu Intan itu biasanya kan ada Nogososro, nggak mesti. Biasanya di sini Nogososro. Tapi ini Sabu Intan aja. Ini juga asli Kelengan. Nah ini Kelengan.
asli tus, ini masih utuh, sepuh, utuh ya, sogokannya ini masih utuh. Dan kalau dibandingkan dengan sapu intan, ya dibandingkan dengan sengkelat hampir sama. Cuman ini kan ada lambe gajah di sini, lambe gajahnya. Ini kan gini, nah ini nggak sama. Ini yang dinamakan sapu intan. Kalau nanti dibandingkan dengan yang ini, entah ya, orang mungkin mengartikan ini sapu intan atau ini kalau ini sapu intan, kalau yang ini sengkelat, kalau yang ini panimbal saya kira, karena ini sudah menjadi luk 9. Kalau waktu dulu atau zaman dahulu itu luknya itu luk berapa? Dulunya itu luk 11 terus hingga korosi menjadi luk 9, itu terserah. Namun sekarang yang kita bahas ini yang nyata yang saat ini ada ini menjadi luk 9. Berarti kalau luk 9 panimbal dengan pamor banyak milih. Kalau ini sapu intan dengan luk 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kalau yang ini namanya namanya sengkelat, ya sengkelat. Ini semua masih ada yoninya semua. Dan apakah ini dimaharkan, Gus? Insya Allah tidak akan saya maharkan, karena ini menjadi koleksi saya, pribadi saya, dan memang harus saya rawat gitu. Karena gimana ya? Namanya orang itu ada ya gak bodoh. Kita bisa ngomongin yang ini, yang itu, yang anu bisa. Namun namanya orang nggak sama. Gus itu sudah nggak pakem, monggo silakan, nggak apa-apa. Ini semua masih ada yoninya. Dan apakah nggak bahaya? Bahaya itu bagi orang yang tidak mengerti atau nggak mampu. Kalau yang mampu, yang ngerti, insya Allah menjadi manfaat dan menjadi berguna. Karena filosofinya Kiai Sengkelat itu bisa meruqyah atau menghilangkan penyakit. Karena zaman dulu Prabu Brawijaya itu memiliki anak, dan waktu itu di kerajaannya itu kan terkena wabah bagebluk, penyakit, dan itu mengenai putrinya kerajaan Majapahit, yaitu siapa itu dulu itu, lupa saya. Nah, nggak ada yang bisa menyembuhkan, sudah dicarikan kemana-mana tapi nggak ada yang bisa sembuh. Akhirnya dipanggillah yang namanya Sunan Kalijogo, dan dengan keampuhan atau dengan kelebihan pusaka yang dinamakan Kiai Sengkelat itulah akhirnya bisa menyingkirkan yang namanya bagebluk, penyakit di kerajaan Majapahit dahulu. Yaitu waktu itu kalau nggak salah penyakit itu diakibatkan dari aura pusaka, yakni condong campur. Dengan aura negatif daripada Kiai condong campur tadi, akhirnya Sunan Kalijogo mengambil yang namanya pusaka Kiai Sengkelat hingga bisa menyingkirkan wabah bagebluk di kerajaan Majapahit. Nah, inilah pusaka Kiai Sengkelat tersebut. Jika ada yang mengatakan ini itu monggo, sah, semuanya boleh. Tapi inilah yang dinamakan Kiai Sengkelat tersebut. Dan ini dulu ada anunya ya, namun ini saya ambil karena ya ada pokoknya gitu. Kalau yang ini sapu intan, nah nanti filosofi daripada pusaka sapu intan nanti akan saya bahas di video yang akan datang. Untuk sementara yang saya bahas ini, kan kemarin saya membandingkan ini pusaka apa itu panimbal. Nanti akan saya review
filosofi daripada Panimbal dan Sapu Intan. Kalau filosofinya Kiai Sengkelat itu bisa mengusir wabah, penyakit dan sebagainya, dan bisa untuk apa-apalah gitu loh. Ya semuanya tetap aja pada Allah Ta'ala. Namun orang dahulu dalam kenyataannya para wali, para sunan, para kiai-kiai banyak yang memiliki agungan seperti ini, walaupun tidak diekspos atau diperlihatkan, karena itu memang pribadi dan itu memang hak pribadi yang tidak bisa dipamer-pamerno gitu loh. Terima kasih. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya Gusmat minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan inilah yang saya katakan, yang namanya Kiai Sengkelat dan Kiai Sapu Intan juga Panimbal. Jika Yai Condong Campur saya belum memiliki, insya Allah saya akan berdoa semoga saya dikasih sama Allah yang namanya Yai Condong Campur. Matur nuwun, terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.